Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama atau risalah Islam dari zaman kenabian sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman kelak. Anak-anakku kelas 7 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana kabar kalian semua selama pandemi ini? Ustadz harap kalian semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga tetap senantiasa menjaga kesehatan dan semoga senantiasa sabar gitu dalam menghadapi wabah kali ini. Kita berharap semoga wabah ini segera diangkat dari muka bumi ini dan kita bisa menjalankan kehidupan yang normal kembali. Santriwan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa gitu, meskipun jarak tetap memisahkan kita, karena kita hanya bisa berjumpa dengan video gitu. Pada kesempatan pagi ini Ustadz akan membawakan atau membimbing mapel yang berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin ketemu Ustadz dengan mapel ilmu pengetahuan sosial, kalau pagi ini bertemu Ustadz untuk mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Insya Allah di semester Gasal ini, tepatnya pada kelas 7, kita akan belajar 3 bab sekaligus gitu pada semester 1 ini. Nah, untuk semester pertama, bab pertama kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak mesti sudah tahu gitu, Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia gitu, dari zaman kemerdekaan sampai sekarang ini gitu. Karena Pancasila belum direvisi sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara, tepatnya para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mereka merumuskan dan menetapkan dengan semangat dan komitmen yang kuat gitu. Kalau mereka tidak diiringi dengan semangat dan komitmen yang kuat, maka belum tentu sampai sekarang negara Indonesia dapat terbebas dari penjajah, bahkan belum merdeka seperti saat ini gitu. Bentuk semangat dan komitmen tersebut itu terwujud dalam semangat nasionalisme dan patriotisme. Terus bagaimana sih kita sebagai seorang siswa atau seorang santri dapat menerapkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki oleh para pendiri kita? Nah, caranya sebagai seorang siswa atau sebagai seorang santri yang tinggal gitu di negara Republik Indonesia, caranya cukup mudah, cukup dengan membeli dan memakai produk-produk buatan dalam negeri. Produk-produk buatan dalam negeri itu udah banyak gitu. Tapi untuk saat ini di Indonesia tepatnya produk-produk
luar negeri itu banyak sekali gitu masuk Indonesia. Kemudian apa saja sih bentuk semangat dan komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila? Nah, mari kita pelajari bab 1 ini sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian pada bab 1 ini kita akan terbagi gitu menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu disusun secara lama gitu, tidak secara instan atau tidak berproses gitu. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Kemudian subbab yang kedua kita akan membahas tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang terakhir atau yang C, tepatnya kita akan membahas tentang nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, cukup kan 3 subbab yang akan kita bahas pada bab 1 ini. Kemudian bab kedua kita akan membahas norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini bab kedua kita akan membahas norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kalian gitu. Tentu kita akan mengenal berbagai aturan yang mengatur atau mengendalikan tingkah laku warganya. Dengan aturan-aturan tersebut atau dengan norma-norma tersebut diharapkan gitu agar semua warga masyarakat itu dapat menjalankan semua aktivitasnya dengan baik, tertib, dan teratur. Tidak terjadi konflik di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian coba kalian perhatikan di jalan-jalan umum gitu, misalnya di jalan satu arah. Nah, kita mesti kalau dalam jalan satu arah itu kita melintasinya satu arah ya, nggak boleh berlawanan. Coba bayangkan ketika ada mobil atau motor gitu yang melaju berlawanan arah dengan arah pada jalan satu arah tersebut, tentunya akan terjadi tabrak menabrak gitu antar kendaraan tersebut. Kemudian pada bab ini kita akan belajar mengenai berbagai aturan atau norma yang berlaku pada masyarakat. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma pada masyarakat itu dijadikan sebagai pedoman kehidupan gitu dan peraturan dalam bertingkah laku. Kemudian kita akan belajar tentang pentingnya gitu norma dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tujuannya diharapkan kita mampu berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Kemudian pada bab ini kita akan terbagi menjadi 3 subbab. Subbab yang pertama kita akan membahas tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian subbab yang kedua kita akan mempelajari tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kemudian yang ketiga, yang C, kita akan mempelajari tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Cukup jelas kan anak-anak pada bab kedua ini? Santriwan santriwati kelas 7 Pondok Pesantren Tahfidhul Quran Al-Azam. Kemudian pada bab ketiga kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab pertama kita membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada bab ketiga ini kita akan membahas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Bagaimana perumusannya, kemudian bagaimana penetapannya akan kita bahas pada bab ketiga ini. Santriwan santriwati, tahukah kalian bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki gitu arti penting atau makna penting bagi bangsa Indonesia. Tahu nggak contohnya gimana? Contohnya aja, coba ingat ketika kalian upacara gitu setiap hari Senin pada waktu kalian masih SD, kan seakan-akan pembacaan UUD 1945 itu sebagai acara gitu atau urutan yang wajib gitu dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu salah satu contohnya saja. Selain dalam pelaksanaan upacara bendera, setiap produk hukum dan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu harus berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya nih, sebagai seorang muslim, setiap perlakuan kita atau setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita, setiap ibadah kita, semuanya harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, mengapa sih harus sedemikian rupa, harus menaati Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kemudian apa konsekuensi atau apa sih resiko kita ketika kita tidak taat terhadap UUD 1945? Nah, pembahasan selengkapnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada bab ketiga ini kita akan terbagi menjadi 4 subbab. Subbab yang pertama itu perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada subbab pertama ini kita akan tahu gimana caranya merumuskan, kemudian gimana caranya kesepakatan antara para pendiri bangsa ini sehingga menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian subbab yang kedua kita akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang C, kita akan membahas tentang arti penting gitu. Arti penting atau makna penting atau kedudukan penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir kita akan membahas peran serta gitu tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya Undang-Undang Dasar Negara ini hasil dari kesepakatan atau hasil musyawarah dari para tokoh perumus tersebut. Kemudian setelah membahas tentang bab yang akan kita pelajari pada semester ini, kita akan membahas tentang kontrak belajar materi pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, kontrak belajar yang Ustadz terapkan gitu pada pelajaran PKN ini sama gitu dengan IPS. Tentu kalian masih ingat kan? Misalnya nih, kontrak belajarnya yang pertama wajib menghadiri minimal 80% dari jumlah pertemuan. Kemudian yang kedua, kalian diwajibkan untuk mencatat materi dari setiap materi yang Ustadz sampaikan. Kemudian yang ketiga, kalian harus mengikuti ulangan harian yang dilaksanakan oleh Ustadz gitu. Kemudian yang keempat, kalian harus mengerjakan tugas gitu yang diberikan Ustadz. Tugas tersebut bisa merupakan misalnya nih, bisa soal-soal ringan, soal-soal latihan biasa maupun tugas mandiri gitu untuk menghadapi PAS maupun PTS. Kemudian yang kelima, kalian wajib mengikuti kegiatan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Santriwan dan santriwati kelas 7 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga kita dapat bertemu gitu di lain waktu dan di lain kesempatan. Demikian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.